Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani, nomor induk mahasiswa 858112613 dari S1 PGSD UT Melawi Kalimantan Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA yang berjudul uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan uji lemak. Karbohidrat adalah senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, untuk menguji bahan karbohidrat dengan cara pemberian iodium, jika bahan makanan ditetesi bahan iodium akan berubah warna menjadi kebiruan, ungu, atau biru kehitaman. Maka bahan tersebut mengandung karbohidrat. Tujuan dari praktikum saya adalah untuk mengetahui bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam percobaan berikut adalah 10 bahan makanan, alat tulis dan tabel pengamatan, dan barium iodidat yang diganti dengan larutan betadine. Berikut kita akan melaksanakan percobaan dengan menetesi larutan betadine ke 10 bahan makanan. Yang pertama, bahan makanan yaitu singkong kering. Kita tetesi dengan larutan betadine sebanyak 2 tetes. Bahan makanan berikutnya adalah nasi. Kita tetesi dengan larutan betadine. Yang berikutnya wortel, juga kita tetesi dengan larutan betadine. Berikutnya adalah apel, dan berikutnya kentang, ubi jalar, pisang, gula pasir, tepung, dan juga roti atau biskuit. Nah, kita tunggu dalam beberapa menit. Setelah 10 menit, mari kita amati hasil dari percobaan bahan makanan yang kita tetesi dengan larutan betadine. Nah, inilah hasil dari 10 bahan makanan yang kita tetesi dengan larutan betadine. Yang pertama adalah singkong kering, yang mana singkong kering mengalami perubahan warna, yaitu berwarna biru kehitaman. Berarti singkong kering merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, nasi mengalami perubahan warna biru kehitaman atau kebiruan, berarti nasi termasuk bahan karbohidrat. Yang ketiga, wortel tidak mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman atau kebiruan atau ungu. Wortel bukan makanan bahan karbohidrat. Yang keempat adalah apel. Apel juga tidak mengalami perubahan warna. Apel tidak termasuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikutnya yang keempat adalah kentang. Kentang mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Berarti kentang termasuk bahan karbohidrat. Yang keenam adalah ubi jalar. Kita perhatikan ubi jalar mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ubi jalar termasuk bahan karbohidrat. Berikutnya pisang. Pisang tidak mengalami perubahan warna, berarti pisang bukan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Berikutnya gula pasir. Gula pasir juga bahan makanan yang tidak
mengalami perubahan warna. Nanti gula pasir bukan bahan makanan karbohidrat. Berikutnya adalah tepung. Tepung mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ya, tepung merupakan bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir adalah roti atau biskuit mengalami perubahan warna menjadi biru kehitaman. Berarti roti termasuk bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, dari hasil pengamatan tadi telah kita peroleh bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah singkong kering, nasi, kentang, ubi jalar, tepung, dan roti. Sedangkan bahan makanan yang tidak atau bukan bahan karbohidrat adalah wortel, apel, pisang, dan gula. Percobaan yang kedua adalah uji lemak, yang mana uji lemak adalah makronutrien atau zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak bersifat tidak larut dalam air dan akan meresap ke dalam kertas. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam uji lemak adalah yang pertama, tabel pengamatan dan alat tulis, kertas yang sudah diberi label, ya, dengan beberapa bahan makanan. Ada senter, lilin, pipet, sendok, dan 10 bahan makanan: mentega, air, santan, minyak goreng, susu, kacang tanah, kemiri, seledri, wortel, dan tomat. Mari kita melaksanakan percobaan berikut ini. Yang pertama adalah label yang bertuliskan air. Kita tetesi air dengan menggunakan pipet. Berikutnya santan, sama kita tetesi kertas menggunakan santan. Dan berikutnya minyak goreng, masih dengan percobaan yang sama. Kita tetesi kertas label minyak goreng menggunakan bahan berupa minyak goreng. Berikutnya adalah kertas dengan label susu, karena kita gunakan bahan berupa susu. Tetesi di kertas yang berlabelkan susu. Berikutnya adalah kacang tanah. Kita olesi kacang tanah berikut ini di kertas yang berlabelkan kacang tanah.
Dan bahan yang berikutnya kemiri. Masih kita olesi dengan kemiri pada kertas yang berlabelkan atau bertuliskan kemiri. Yang berikutnya adalah daun seledri. Masih dengan percobaan yang sama, kita olesi daun seledri pada kertas label. Berikutnya adalah wortel. Masih kita olesi wortel pada kertas yang berlabel wortel. Bahan berikutnya adalah tomat. Kita olesi tomat dan yang terakhir mentega. Mentega ini kita panaskan menggunakan lilin supaya menjadi cair. Nah, setelah cair, kita olesi dengan kertas yang berlabelkan atau bertuliskan mentega. Setelah melakukan percobaan tadi dengan menetesi bahan-bahan pada kertas yang berlabel atau bertuliskan bahan-bahan berikut, kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit dari percobaan tadi, kita temukan bahwa air tidak mengandung lemak, tidak berbekas pada kertas. Yang bahan berikutnya adalah santan. Santan ini berbekas ya pada kertas, tapi santan mengandung lemak. Berikutnya adalah minyak goreng. Minyak goreng kita temukan pada kertas yang berlabel minyak goreng mengandung lemak. Ini hasil dari percobaan tadi. Berikutnya susu. Susu juga mengandung lemak. Temukan dari kertasnya berbekas lemak. Terus kacang tanah sama. Kacang tanah juga mengandung lemak. Kemiri juga mengandung lemak. Seledri tidak berbekas, tapi tidak mengandung lemak. Wortel juga tidak berbekas pada kertas, tapi wortel adalah bahan yang tidak mengandung lemak. Dan berikutnya adalah tomat. Tomat merupakan bahan yang tidak mengandung lemak. Berikutnya mentega. Nah, kita lihat pada mentega setelah saya center ya pada kertasnya meninggalkan bekas ya, berarti mentega merupakan bahan yang mengandung lemak. Nah, inilah hasil dari percobaan saya tadi, yaitu uji makanan pada uji karbohidrat dan uji lemak pada makanan. Terima kasih sudah menyaksikan video praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.